Di sini ada pertanyaan mengenai bentuk limit fungsi trigonometri. Diberikan bentuk limitnya, ini X mendekati 0, lalu 1 min akar cos X per X kuadrat. Kita akan rasionalkan, kita rasionalkan dulu, jadi kali sekawan maksudnya, jadi supaya nggak dalam bentuk akar. Jadi kita akan kali 1 plus akar cos X, jadi sekawannya itu bentuk plusnya, itu kan min, ini plus. Kalau kita kalikan, ini akan jadi limit X mendekati 0, ini akan jadi 1 min cos X per ini X kuadrat dikali dengan 1 plus akar cos X. Kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0, jadi X-nya kan mendekati 0, berarti kita substitusikan X-nya dengan 0. Kita akan dapatkan di sini 1 dikurang cos 0 itu 1, berarti ini jadinya 0. Lalu ini juga 0, tapi ini nggak 0. 1 plus akar dari 1 berarti 1, 1 tambah 1, 2. Berarti dia nggak 0, berarti kita dapatkan atas bawah 0 per 0. Karena dia dapatnya 0 per 0, kita akan lihat sifat dari limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri itu melihat bentuk pembuat nolnya. Unsur pembuat nolnya itu ada sin, tan, sama variabel. Jadi ketiganya boleh kita pakai. Anggaplah misalnya bagian pembilang sama penyebut, itu kita punya koefisien yang berbeda. Misalnya pembilangnya itu punya koefisien itu A. Jadi kita punya sin AX atau tan AX atau bentuk AX, itu kita bagi dengan penyebutnya, kita anggap koefisiennya adalah B, berarti bisa sin BX, bisa tan BX, bisa BX. Ini hasilnya akan sama dengan penyebutnya, koefisiennya maksudnya. Jadi A per B. Lalu kemudian kita punya bentuk 1 min cos X. 1 min cos X itu sama dengan 2 sin kuadrat setengah X. Jadi kita boleh ganti ke dalam bentuk ini. Ini berarti kita akan dapatkan limit X mendekati 0, ini akan jadi 2 sin kuadrat setengah X, lalu per X kuadrat, lalu 1 plus akar cos X. Kita lihat, untuk bentuk sifat dari limit fungsi trigonometri itu harus berpasangan. Jadi unsur pembuat nolnya harus sepasang-sepasang atas bawah. Kalau kita lihat bagian atasnya itu kan ada 2. Karena sin kuadrat, jadi ada 2 ya. Lalu yang bawah juga ada kuadrat, X kuadrat, berarti ada 2 juga. Lalu 1 plus akar cos X kan memang bukan, jadi biarkan aja. Berarti kita dapatkan sama atas bawah, berarti kita akan dapatkan 2 pasang. Berarti yang pertama kita punya limit X mendekati 0, ini 2, ini kita pecah jadi sin setengah X, lalu kita kali sin setengah X. Lalu kemudian X kuadratnya kita pecah jadi X sama X, biar mereka masing-masing ada temennya. Terus tinggal 1 plus akar cos X, ini kan nggak 1. Terus atasnya kalau kita kali pun kita taruh 1 aja. Jadi kan 2 sin setengah X dikali sin setengah X dikali 1 tetap aja 2 sin kuadrat setengah X. Berarti kita dapatkan bentuknya seperti ini. Berarti kita dapatkan 2 pasang. Ini pasangan yang pertama, ini pasangan yang kedua, yang ini kita hitung biasa. Berarti bentuk 2 sin setengah X per X itu kan bentuk unsur pembuat 0 per unsur pembuat 0. Berarti kita tinggal lihat koefisiennya aja, karena sudah sesuai dengan sifatnya. Berarti 2 dikali dengan setengah per 1. Lalu dikali, di sini berarti setengah per 1, karena koefisien X itu kan 1. Sementara sin setengah X berarti setengah. Lalu di sini kita masukkan angkanya. 1 plus akar cos 0. 2 dikali dengan setengah per 1 berarti jadinya 1. Lalu ini setengah per 1 berarti setengah. Ini 1 per 1 ditambah cos 0 itu 1. 1 di akar berarti jadinya akar 1, 1. Berarti 1 tambah 1. Berarti 1 dikali setengah dikali dengan setengah. Hasilnya adalah 1 per 4. Ini adalah hasilnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.